Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini saya nggak sendirian lagi karena saya ditemani oleh salah satu teman saya. Beliau bidan juga. Nama saya Febri. Kebetulan di sesi ini kita berdua akan membahas mengenai pijat bayi. Nah, dalam sesi ini pijat bayi yang akan dilaksanakan focusing untuk pijat batuk flu. Insya Allah bermanfaat untuk bekal ibu-ibu sekalian dalam menghadapi pandemi saat ini. Nah, bidan Febri ini juga dia adalah owner dari home care Bunda Baby Care. Bisa dikepoin di Instagramnya di bawah ini. Selamat menyaksikan. Nah, jadi apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pijat bayi itu, Feb? Kalau untuk pijat bayi, yang pertama adalah bayi itu kan mudah dingin. Jadi pertama ruangan. Nah, ruangan itu harus hangat. Gimana? Tutup pintu kalau misalkan ada pintu yang terbuka. Kemudian jangan pasang AC di dalam ruangan ketika memijat bayi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah si bayinya sendiri. Bayinya siap untuk dimasas atau enggak. Jadi kondisi bayinya itu harus lagi happy, tidak dalam keadaan sakit yang dia lagi rewel gitu. Jadi dia dulu harus siap ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi apa? Kondisi kayak alat-alat seperti itu, karena dia untuk menunjang bayi tersebut nyaman. Nah, itu 3 hal prinsip yang mudah yang dapat kita lakukan ketika sebelum memijat bayi. Oke. Nah, kalau alat-alatnya? Alat-alatnya apa aja? Alat-alatnya di sini yang pertama kita ada ini alas untuk nutupin bayi. Nanti kan beberapa bagian tubuh bayinya itu ada yang dibuka ya bajunya. Kemudian di sini kalau misalkan ini kita lihat ada aromaterapi. Sebetulnya ini tambahan ya kalau misalkan kita mau pijat bayi, ini supaya udara di sekitarnya itu segar. Jadi membangun moodnya lebih baik. Kemudian ini ada oilnya. Oil yang digunakan adalah yang berasal dari tumbuhan. Supaya apa? Supaya mudah diserap oleh kulit bayi. Jadi tidak panas dan tidak iritasi. Gitu. Kemudian kita butuh alas untuk minyaknya ya. Kalaupun misalnya enggak mau langsung dari botol juga boleh. Gitu. Yang ketiga kita ada mainan. Jadi kalau bayinya udah mulai bete nih ya, kita bisa alihin aja sama mainan ini. Gitu, mainan apapun yang kesukaan bayi. Karena prinsipnya dia harus tenang gitu ya? Betul, prinsipnya adalah dia harus nyaman. Karena pijat bayi itu adalah untuk nyaman. Kalau di sesi ini kita kan akan bahas tentang pijat batuk pilek ya. Aku di sini akan pakai oil untuk batuk pilek. Gitu. Oke. Nanti kita langsung bahas aja ke pijatnya. Oke, siap. Jadi step by stepnya praktek aja supaya lebih kebayang lagi. Siap. Jangan lupa disimak baik-baik titik-titik mana saja yang harus difokuskan dalam pijat batuk pilek ini. Iya, siap. Jadi kalau misalnya sakit nih bayi, dia nggak harus obat gitu ya. Jadi dia tuh bisa pakai cara-cara yang tradisional dulu gitu ya. Jadi tidak melulu obat. Ada indikasi-indikasi tertentu yang kita nggak usah obat dulu deh gitu. Apa-apa apalagi antibiotik. Nah, kita untuk menghindari bayi ini mendapatkan antibiotik atau obat yang secara berlebihan. Jadi utamakan untuk yang alami. Karena badan bayi itu belum terlalu banyak terpapar kimiawi. Nah, kita upayakan itu yang tradisional ya. Kecuali kalau bayinya emang dalam kondisi sakit dan biasanya itu ditandai dengan demam ya, Feb? Ya, demam, kemudian batuk pilek yang tidak wajar itu misalnya dia nafasnya sesak, ada tarikan dinding dada, jadi dadanya tuh nekuk-nekuk gitu. Nah, itu salah satu ciri dari bayi yang harus segera diperiksakan ke dokter. Betul, jadi kalau ini tuh memang harus dipraktekkan kepada bayi-bayi dengan flu, batuk ringan. Betul, atau misalkan alergi nih, dia alergi dengan dingin. Jadi kita buat si paru-parunya itu terbiasa ya, kayak seperti terbiasa dengan stimulasi alami yang kita bantu ke dia supaya lebih hangat. Oke, siap. Jadi gerakannya apa aja nih? Gerakannya, di sini
kita siapkan dulu ya. Pertama bayinya dalam keadaan dia sedang happy. Kemudian kita udah cuci tangan dulu, ya. Kita udah cuci tangan Tetap dulu. ya. Kemudian lepas, kayak misalkan ada perhiasan, cincin atau jam tangan, dilepas dulu. Kebetulan saya tidak pakai. Nah, di ini dulu ya. Nanti barangkali nanti dedeknya mau nempel-nempel di tangan yang bagian atas, cuci tangannya jangan lupa sampai siku, gitu. Kemudian kita siapkan si alasnya. Nah, si alasnya ini simpan saja dulu di sini. Ya, kali ini kita langsung aja ya Oke, ke step by step tentang pijat batuk pilek ini. Karena pijat batuk pilek ini adalah fokus ke pernafasan, berarti ya untuk menstimulasi pernafasannya secara alami supaya lebih baik lagi gitu. Nah, kita akan fokusinnya ke bagian dada. Nah, dadanya ini. Jadi untuk pijat batuk pilek ini aku akan jelasin dulu titik-titiknya, titik-titik yang penting dalam pijat batuk pilek. Setelahnya kita akan pijat secara keseluruhan bayinya. Oke, Ya. Gitu. Pertama yang kita lakukan sebagai prinsipnya adalah izin dulu ke dede bayinya. Ya, izin dulu ke dede bayinya gimana? Nah, adik hari ini akan dipijat supaya pernafasannya lebih lega ya, karena dede lagi ada lendir di hidungnya, dadanya juga lagi ada batuk pilek ya, gitu. Yang jadi prinsip itu adalah tanda-tandanya. Jadi yang harus dipijat untuk ini adalah tidak sedang demam dan tidak sesak. Kalau ada demam dan sesak atau dia dadanya nekuk-nekuk ke dalam gini, tarikan dinding dada, betul, itu udah langsung konsul aja ke dokter. Tapi kalau misalkan di luar itu, kayak misalkan pilek alergi atau misalkan dia hanya ingus sedikit yang tidak ada gejala lainnya, kita lakukan pijat ini, gitu ya. Kita sudah izin ke dede karena kondisinya tadi tidak dalam tanda bahaya untuk bayi. Udah kita lakukan, kemudian kita buka dulu bajunya. Setiap melakukan tindakan harus izin dulu. Adek, bajunya dibuka dulu ya, supaya dia mengerti. Harus dikomunikasikan ya. Betul, harus komunikasi sama bayi karena bayi pun ya memiliki Makhluk hidup. perasaan. Bener. Aduh, jadi keselak juga ya. Nah, adik dibuka dulu celananya, gitu. Iya. Simpan. Nah, kemudian si alas yang tadi udah kita pakai simpan di sini karena Iya. kita akan massage dadanya, gitu ya. Kemudian minyaknya yang tadi udah dipakai, udah disiapkan di sini. Nah, kalau ini bisa pakai baby oil ya? Nah, kalau baby oil yang dijual pasaran itu tidak bisa karena dia itu mengandung mineral oil. Oh. Kalau lihat komposisinya ada mineral oil. Jadi mineral oil itu tidak bagus untuk kulit bayi. Jadi Karena lebih bagusnya lagi yang emang dari tumbuhan gitu. Jadi boleh minyak zaitun misalnya atau minyak zaitun. atau minyak letih, grapeseed oil atau minyak biji anggur kayak gitu. Kemudian aku pakai oil untuk batuk pileknya 1 tetes. Nah, oke, kecium ya aromanya. Wangi. Kita dari ini, oke, si ininya dioles dulu ke tangan, gosok-gosok supaya apa? Bayinya dikasih sinyal kalau dia mau dipijat, terus tangan kita hangat. Jadi sekarang kita mulai pijatnya ya. Gerakan yang pertama di bagian dada. Nih, gerakannya melingkar ke arah Jarum jam. berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Jadi itu poinnya ya, di dada gerakan melingkar berlawanan jarum jam. Iya, di tengah dada. Oke. Dia boleh 30 kali gitu. Minimal. Iya, kalau lebih juga nggak apa-apa. Kemudian ketika sudah bagian dada, nah tengah-tengahnya antara puting dan puting itu kita harus ke atas kayak ini.
gitu, samping kiri Kanan, kiri. ya, itu Ya. gerakan yang kedua gitu, antara puting dan puting di tengah dadanya ditarik. Oke, Coba liatin ke kamera Bu supaya lebih jelas. oke, di sini ya kelihatan ini puting dada bayinya sebelah sini Nah, gitu sip. ya. Udah. Gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga, satu jari dari puting yang tadi, Mm-mm. satu jari dari kiri kanan puting nih, satu jari kita. Mm-mm. Nah, di situ ada titik, itu putar tekan ya. Mm-mm. Gini putar tekan. Nah, udah putar tekan terus sama minimal 30 kali ya. Jadi semua gerakan itu minimal 30 kali. 30 kali gitu, titik gitu. Pelan aja ya, nekannya lembut Jadi lebih ke dalam puting. Ya. Satu jari lebih ke dalam puting. ya gitu. Puting, dalamnya sejari. Nah, gini. Tekan aja. Oke. Coba liatin lagi ke kamera aja Bu supaya lebih terbayang. Nah, Ini cuman puting. Mm-mm. Gini, Sip. tekan Tekan. gitu. Tekan, nah putar Berarti sejajar puting kan? sejajar puting. Situ. Nah, Yang keempat, yang keempat, dia melegakan jalan nafas. Nih, set, buka. bedanya sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi dia kan muter satu arah doang. Kalau ini gerakannya love, buka dadanya. Iya, dua tangan. Dua tangan, gerakannya love, gitu ya. Yes. Gitu. Sip. Nah, terus Yang- ini tambahan aja Mm. untuk bagian dada secara umum. Jadi Gerakan menyelang ya. menyelang, pijat punggung. Itu juga sama 30 kali. Enggak, kalau ini gerakan ini 8 kali aja. 8 kali per 8 bagian. kali per bagian. Gitu. Kemudian fokus lagi ke gerakan flu-nya ya, Iya. di area kaki. Nih, area kaki dia di antara jempol dengan kelingking Mm-mm. gitu. Coba dede bayi belok yuk nak. Yo. Nah, sip. Supaya lebih kebayang ya ibu-ibu. Jadi dia antara jempol, Jempol dan telunjuk telunjuk, di sini. tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya Mm-mm. diputar berlawanan jarum jam. Nah, ini 60 kali. Putar pakai satu tangan aja. Kanan kiri Nah. gini. Nah, Gini. Nah, sip. gitu. Gitu. Oke, Ya. 30 kali sama. 60 dia. Oh, 60 kanan, 60 kiri 60. Mm-mm. Ya, Nah. 60 kanan, 60 kiri ibu-ibu. Oke. Sudah di situ. Kemudian untuk imunitasnya bagian kaki luar sampai kelingking Iya. gitu ya, diusap Sebanyak itu 8 kali aja. 8 kali kanan kiri. Sama ya. Kaki bagian kelingking. Ya, Lah, gitu kan? ya, Hmm. gitu. Kemudian dia di hidungnya, karena biasanya meler ya, Mm-mm. itu di hidung. Gerakan yang di hidung dari tengah ini, dari tengah dia langsung ke sini. Set, gitu. Melingkar ke Melingkar ke tulang pipi. Mm-mm. Tuh, supaya lebih Relax. nyaman gitu ya. Jadi kalau ada lendir-lendir di hidungnya dia akan lebih lega. Nah gitu. Kemudian Berapa dipotong. kali itu? Itu 8 kali aja. 8 kali. Kalau misalkan mau lebih 8 kali 2 boleh 16. ya, 16 gitu. Kemudian totok pinggir-pinggir hidungnya. Mm-mm. 1, 2, 3 lepas 8 kali. 1, 2, 3 lepas. Tekan ya. Tekan lembut ya. Yes. Jangan kencang-kencang. Gitu. Kemudian kita balikin di bagian punggungnya. Adek, kita pijat bagian punggung ya. Nah, biasanya bayinya begini. Posisinya. Di bagian punggung, dia punggungnya di tulang belikat. Mm-mm. Gini. Nah, gitu. Set. Dia ngikutin tulang belikatnya. Mm-mm. Buka dadanya. 30 kali, 8 kali. 8 kali dikit.
8 kali 3, 24 kali. 24 kali. Sebetulnya patokan berapa kalinya itu senyamannya bayi. Kita lakukan aja. Kalau misalkan lupa berapa kalinya, senyamannya aja. Oke. Yang penting dia nggak rewel aja ya. Iya, nggak rewel. Gitu. Oke. Sebetulnya kalau titik fokusnya itu aja. Kalau untuk pijat batuk flu gitu. Iya. Kemudian pas udah gitu, kita boleh tengkurepin bayinya. Nah, tengkurepin gini, tepuk-tepuk. Kayak posisi sendawa. Iya, tapi dia tengkurap. Yes. Biasanya dia lebih lega. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau untuk pijat batuk pilek, titik-titiknya tadi udah selesai pijatnya, kemudian bilang ke dede bayi, adik, hari ini pijatnya sudah selesai. Semoga adik cepat membaik, pernafasannya cepat pulih seperti semula. Kasih sugesti. Itu juga penting dalam pijat bayi ini. Iya, gitu. betul. Jadi pijat bayi ini tuh bisa dilakukan kapan aja sih, Feb? Kalau pijat bayi secara keseluruhan bisa dilakukan sejak dia bayi baru lahir juga boleh ya, asalkan kondisinya mendukung. Yeah. Gitu. Kemudian kalau untuk pijat batuk pilek ini, selama dia ada misalnya pernafasan yang tidak enak, dia boleh kok dilakukan. Gitu. Durasinya paling sekitar 15 menitan lah kalau untuk bayi dengan kondisi yang bagus, optimal, jadi nggak rewel. Gitu. Betul. Atau disesuaikan aja. Gitu, jadi itu udah bener-bener cukup jelas banget. Dan prinsipnya itu memang hanya dilakukan pada bayi-bayi yang tanpa demam, tanpa sesek, bagus. Cuma kayak suka ada bayi baru lahir itu kan ya grok gitu kan. Iya. Nggak enak grok. Nah itu solusinya. Jadi nggak harus langsung obat gitu, bisa dengan cara yang alami dulu gitu ya. Jangan lupa ya nanti prinsip-prinsip yang tadi itu harus dipegang, titik-titik mananya harus difokuskan, itu aja. Karena lebih fokusnya itu kalau batuk pilek itu pada pernafasan ya, Feb? Iya. Jadi titik-titiknya itu yang tadi. Dan bayinya itu kan kalau tadi mah pentem, diem aja. Kalau misalnya prakteknya itu nggak boleh dipaksa ya. Iya. Jadi harus pada saat emang bener-bener dia harus tenang, nggak bisa dia lagi nangis terus kita paksa gitu dipijet-pijet gitu, nggak bisa. Jadi harus ditenangkan dulu, harus bener-bener dianya tuh relax supaya bener-bener efektif kan ya. Betul sekali. Itu prinsip yang tadi, 3 prinsip utama yang di awal kita sudah bahas tadi. Betul, sip. Semoga bermanfaat, boleh dicoba, dipraktekkan. Tapi kalau misalnya ragu-ragu boleh tanya dan boleh datang langsung atau boleh order nih ke Bunda Baby Care ya. Ya. Tapi kita nggak semua wilayah ya, kebetulan kita fokusnya ke Cimahi dan Bandung aja. Jadi boleh kontak ke Instagram, iya, atau ke nomor WA. Nanti WA-nya diketik aja di bawah. Oke, sip. Nanti boleh lihat di bawah ini, gitu, sip. Oke, mungkin pertemuan kita tentang bahas pijat bayi batuk pilek ini cukup di sini ya. Nanti kita bahas lagi pijat-pijat lainnya. Jangan lupa tetap di subscribe, di follow maksudnya Instagram Bunda Babynya dan di order. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.